Kembali belajar bersama Bu An, patut kita bersyukur kepada Tuhan anak-anak, karena pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Materi ini untuk anak-anak ibu yang kelas 7, ini bab 3 anak-anak, hal baik bagi tubuh. Materi A mengidentifikasi karakteristik teks prosedur, ada di halaman 69 sampai dengan 73. Baik, anak-anak sudah siap belajar? Ibu akan membahas, jangan lupa berdoa sebelum belajar. Baik, Ibu akan membahas materi bab 3 dengan tema hal yang baik bagi tubuh. Ada 3 pertanyaan pemantik anak-anak. Yang ke-1, apakah teks prosedur itu? Bagaimana contohnya dalam keseharian? Yang kedua, apakah ciri-ciri teks prosedur? Dan yang ketiga, bagaimana membuat teks prosedur yang baik dan menarik? Baik, kita akan mempelajari bersama untuk menjawab pertanyaan ini. Tujuan pembelajaran pada bab ini, kalian akan mempelajari anjuran, ajakan, dan imbauan untuk memperhatikan pola makan dan menata hidup kalian melalui teks prosedur. Kalian diajak mengenali ciri kalimat serta unsur dalam teks prosedur, menyimak paparan prosedur lisan, serta berlatih menyajikan teks prosedur secara lisan dan tertulis dengan runtut dan menarik. Ada kata kunci, teks prosedur, infografik, poster, kalimat ajakan, kalimat larangan, adverbia, dan inversi. Siap-siap belajar anak-anak. Setelah mempelajari teks deskriptif dan teks naratif, pada bab ini kalian akan mengeksplorasi contoh teks lain yang sering kalian temui dalam kehidupan sehari-hari, yaitu teks prosedur. Kalian akan menelusuri beragam bacaan tentang cara hidup sehat dan seimbang. Sebelum belajar, kalian akan merefleksi kegiatan yang telah kalian lakukan bagi tubuh dan makanan sehat yang telah kalian konsumsi. Dengan berpikir tentang topik pada bab ini, kalian dapat memahami bacaan dengan lebih baik. Tabel 3.1 anak-anak, curah gagasan. Kegiatan baik bagi tubuh yang telah saya lakukan. Di sini ada 6 contoh kegiatan yang baik bagi tubuh yang sudah saya lakukan. Ini Ibu hanya memberi contoh anak-anak. Yang ke-1, makan makanan bergizi seimbang. Yang kedua, berolahraga secara teratur. Yang ketiga, minum air putih. Keempat, mandi secara teratur. 5, istirahat yang cukup. Dan yang keenam, memakai masker saat beraktivitas di luar rumah. Makanan sehat yang sering saya konsumsi, yang ke-1 nasi, 2 sayur-sayuran seperti bayam dan wortel, 3 ikan, 4 telur, 5 tahu atau tempe, dan yang ke-6 buah-buahan seperti pisang dan pepaya. Kalian telah menuliskan kebiasaan baik yang telah kalian lakukan. Selama membaca, kalian dapat menandai hal-hal yang telah kalian lakukan dan hal-hal yang baru kalian ketahui. Tentu kalian juga dapat menggarisbawahi atau menandai kalimat, frasa, atau kata-kata yang belum kalian ketahui. Catatlah kalimat, frasa, atau kata sulit itu dalam buku tulis kalian. Kita ke pembelajaran anak-anak, mengidentifikasi karakteristik teks prosedur. Kegiatan 1, memahami isi teks prosedur. Membaca anak-anak. Ini kita lihat gambarnya. Di sini ada gambar 3.1, isi piringku. Ada makanan pokok yaitu nasi. Selanjutnya ada sayuran, ada lauk pauk, dan juga buah-buahan. Ibu bacakan teksnya. Tips sehat dan bugar pada masa remaja. Tahukah kalian bahwa total kebutuhan gizi pada masa remaja paling tinggi apabila dibandingkan dengan tahapan usia lainnya? Banyak perubahan yang terjadi pada masa remaja. Tubuh kalian bertumbuh pesat dan kalian pun mengeksplorasi lingkaran pertemanan yang lebih luas. Perubahan fisik, mental, dan meluasnya lingkungan sosial ini mendorong kalian untuk beraktivitas dengan lebih sering.
Pada masa ini kalian mendapatkan tanggung jawab sebagaimana orang dewasa, misalnya mengatur jadwal kalian sendiri, belajar secara mandiri, maupun aktif dalam organisasi remaja. Karena itu tak salah apabila orang mengatakan bahwa masa remaja merupakan masa transisi sebelum kalian menjadi dewasa seutuhnya. Kebutuhan energi dan gizi yang cukup dan seimbang akan mendukung tumbuh kembang kalian pada masa ini. Kalori dari makanan dan minuman akan memberikan energi dan gizi yang kalian butuhkan untuk berpikir, beraktivitas, dan bertumbuh dengan baik. Sebaiknya kalian mulai memperhatikan susunan menu makan kalian. Makanan yang kalian makan sebaiknya tidak hanya mengenyangkan, tetapi juga memenuhi kebutuhan nutrisi dan menjaga kesehatan tubuh. Perhatikan cara mengatur pola makan yang sehat bagi tubuh kalian berikut ini. Yang ke-1, makanlah makanan utama sebanyak 3 kali sehari pada pagi, siang, dan malam hari. Dalam makanan utama ini sebaiknya selalu ada sayuran hijau daun seperti bayam, kangkung, sawi, dan pakcoy. Selanjutnya yang kedua, selain sayur, pastikan makanan utamamu mengandung lauk pauk sumber protein hewani dan nabati. Sumber protein hewani kalian dapatkan dari ayam, ikan, hati ayam, hati sapi, juga telur. Protein nabati kalian dapatkan dari tempe, tahu, dan kacang-kacangan. Yang ketiga, kalian harus mengonsumsi buah yang kaya akan vitamin minimal sekali sehari. Pilihlah buah yang berwarna merah atau oranye seperti pepaya, mangga, jeruk, apel, dan lain-lain. Terakhir, yang keempat, konsumsilah produk olahan susu yang mengandung vitamin dan mineral minimal 3 kali dalam seminggu. Kalian dapat minum susu di antara waktu makan sebagai kudapan. Apabila lambungmu terasa kurang nyaman, gantilah susu dengan susu fermentasi seperti yogurt atau keju. Untuk mendapat hasil yang maksimal, batasi konsumsi makanan cepat saji, jajanan, dan makanan yang terlalu manis, asin, atau berlemak. Selain itu, jangan malas minum air putih. Usahakan tubuh kalian tetap terhidrasi dengan minum cairan 8 gelas sehari dan rutin melakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit sehari. Tidak sulit bukan? Salam sehat. Setelah membaca bacaan ini, lihatlah kembali tabel curah gagasan kalian. Adakah kegiatan yang belum kalian lakukan? Adakah makanan sehat yang sudah biasa kalian konsumsi? Kemudian diskusikan pertanyaan ini dengan teman-teman dalam kelompok. Baik, di sini Ibu akan memberi alternatif jawaban anak-anak. Ini tujuan Ibu untuk memotivasi anak-anak agar lebih giat belajar. Soal nomor 1, siapa pembaca sasaran bacaan ini? Pembaca sasaran bacaan ini adalah para remaja. Pertanyaan kedua, apa pesan yang disampaikan dalam bacaan ini? Pesan yang disampaikan dalam bacaan ini adalah cara untuk menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh pada masa remaja. Ke pertanyaan ketiga anak-anak, mengapa kalian harus memperhatikan makanan yang kalian makan? Ibu memberi alternatif jawaban. Ini jawabannya seharusnya pribadi anak-anak. Karena makanan yang saya konsumsi harus memenuhi kebutuhan nutrisi sehingga kebugaran dan kesehatan tubuh saya tetap terjaga. Ke pertanyaan keempat, bagaimana cara mengatur pola makan yang sehat bagi tubuh? Ini caranya, makan 3 kali sehari dengan menu makanan yang seimbang, yaitu sayuran, protein nabati, protein hewani, buah-buahan, dan produk olahan susu. Ke pertanyaan kelima, kegiatan sehat apa saja yang masih sulit kalian lakukan? Mengapa? Kegiatan yang masih sulit saya lakukan, ini Ibu memberi contoh, adalah makan sayuran hijau karena saya kurang suka sayuran. Selain itu, saya juga kurang dalam konsumsi air putih 8 gelas sehari karena saya biasanya hanya minum air putih ketika merasa haus saja.
Ke pertanyaan ke-6, perhatikan gambar isi piringku pada bacaan di atas. Adakah informasi pada gambar yang belum dibahas pada bacaan? Informasi apakah itu? Baik, Ibu memberi alternatif. Sesuai gambar tadi yang sudah kita amati, ada informasi dalam gambar yang belum dibahas pada bacaan. Pada bacaan tersebut yaitu makanan pokok atau nasi. Untuk nasinya belum dibahas dalam teks anak-anak. Dengan menjawab pertanyaan di atas, kalian berlatih mengakses informasi dan membuat simpulan terhadap tujuan penulisan sebuah teks informasi. Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar. Terima kasih.